menyampaikan praktikum dalam menanam biji kacang hijau dengan bahan kapas dan tanah. Pertama-tama kita lalu masukkan biji kacang hijau dengan yang tanah saya tisu dan satunya panas dan yang satunya di ruangan tertutup dua-dua tisu sama lagi. Kalau di mana nanti ini setiap harinya taruh di sepanjang itu ini Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pengaruh perbedaan pangan dan gerak terhadap pertumbuhan dan makro di bidang hijau. Kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, yaitu saya, dan di samping diri saya Herman Ali dan juga Herman Alisan. Kita langsung saja menuju ke bab 1, yaitu latar belakang. Dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme diartikan setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap organisme tersebut memiliki inilah yang kemudian juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Organisme diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok, misalnya hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler. Semua jenis organisme tersebut mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat di dalam antara lain sifat genetik yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Potensi genetik ini hanya akan berkembang jika ditunjang oleh lingkungan yang cocok. Dengan demikian, karakter dan sifat yang ditampilkan oleh tumbuhan merupakan gabungan faktor genetik dan faktor lingkungan secara bersamaan. Berkecambah bahwa mengutip KBBI, matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya. Matahari ini memancarkan panas dan cahaya ke bumi, dan planet-planet lain yang mengendalinya sebagai besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Sedangkan energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi energi matahari adalah pancaran panas dan cahaya matahari yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai proses termasuk pertumbuhan tanaman. Proses pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah meristematik yang terletak di ujung batang akan menggunakan dalam meristematis adalah bagian tanaman yang mengandung jaringan meristem. Proses pertumbuhan pada tanaman pun dibedakan menjadi dua. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embryo dari komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan bertumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Komponen biji tersebut adalah bagian perkecambahan. Tahapan perkecambahan perkembangan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan antara lain hormon dan proses penyerapan cairan pada biji bisik menjadi melalui air yang masuk dalam kotiledon berkah. Pembengkakan tersebut pada akhirnya menimbulkan pecahnya testal atau semua proses tersebut memerlukan energi. Biji memperoleh energi melalui pemecahan glukosa saat respirasi
respirasi. Penyembahan epidemi COVID-19 adalah apabila terjadi pembentangan luas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga hipokotil itu terangkat ke atas tanah, misalnya pada teratas atau epikotil, sehingga daun lembaga itu tertarik ke atas tetapi kotilotel tetap berada. Saya lanjutkan kepada penelitian yang dipakai digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Diartikan sebagai cara belajar yang dibaca serta isi yang dipahami dan kita sendiri berdasarkan hasil percobaan. Pada penelitian ini, peserta ini melakukan pembuktian hipotesis dengan menanam kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari dan tempat yang tidak tersentuh sinar matahari. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah kacang hijau. Ini kacang hijau yang dipilih adalah biji kacang hijau yang sudah memperhatikan kondisi yang baik dan tidak busuk. Tabel pertama, 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah diisi kapas, kemudian diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Pertama, variabel luas biji kacang A diletakkan di bawah paparan sinar matahari secara langsung atau terang. Biji kacang B diletakkan di bawah paparan matahari secara tidak langsung atau sedang. Biji kacang C diletakkan di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari, baik secara langsung atau tidak. Kedua, variabel terikat yaitu hasil dari penelitian hanya selama 1 minggu, sama-sama menggunakan wadah gelas plastik, sama-sama disiram 2 kali sehari. Perencanaan penelitian tepat dan waktu penelitian ini bertempat di kelas 12D SMA Satu Tulak Pondok Pesantren Satu Tulak Praja Jamrong Sampang. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai pada hari Senin 30 September 2021 sampai dengan Senin 6 September 2021. Alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas plastik, biji kacang hijau, dan kapas dan air. Cara kerja. Bahan biji kacang hijau ditanam di dalam cawan petri yang sudah diberi kapas yang telah direndam dengan air. Cawan petri yang pertama diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara tidak langsung atau sedang. Cawan petri yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung, dan cawan petri yang ketiga diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari sama sekali. Siramlah masing-masing ditambah dengan takaran air yang sama 2 sendok makan setiap hari. Biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Perkembangan tanaman itu diukur dengan penggaris panjang hipokotil dan epikotil. Bandingkan hasil data yang diperoleh dan buatlah laporan tertulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Kita lanjut ke cawan A kacang hijau di tempat bulan. Pada hari pertama, kacang ini tidak mengalami pertumbuhan secara fisik. Pada hari kedua, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Pada hari ketiga, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Pada hari keempat, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Pada kacang hijau E mengalami perbedaan pertumbuhan dengan panjang 4 cm. Pada hari kelima, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 5 cm.
cawan B kacang hijau di tempat panas. Pada hari pertama, kacang hijau ABCDE tidak mengalami pertumbuhan secara fisik. Pada hari kedua, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Pada hari ketiga, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Pada hari keempat, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang di tempat panas. Pada hari pertama, kacang hijau ABCDE tidak mengalami pertumbuhan secara fisik. Pada hari kedua, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Pada hari ketiga, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Pada hari keempat, kacang hijau ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 4 cm. Pada hari terakhir, hari kelima, kacang hijau ABCDE tidak mengalami pertumbuhan sama dengan pertumbuhan hari ke-6, mengalami 6 cm. Saya dari kelompok 3 akan membuka sesi pertanyaan. Nama saya Ahmad Agiki dari kelompok 2. Ingin bertanya, mengapa hari pertama kacang hijau panas dan gelap tidak mengalami perubahan sama sekali? Halo. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Agiki karena masih sama-sama awal dalam proses pertumbuhan. Apakah Ahmad Agiki puas? Belum. Itu mudah saya jawab. Satu, dua, no. Apakah Ahmad Agiki puas dengan jawabannya? Puas. Ayo. Selanjutnya saya akan membuka pertanyaan yang kedua. Saya Tana Mawan Kaitung dari kelompok 4 ingin bertanya. Perkembangan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Pertanyaannya kayak gini. Sebutkan proses dan tahapannya. Saya gimana? Halo. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang Kacau. Ya, jawabannya iya. Proses pertumbuhan kimiawi oleh aspek kimiawi karena dalam prosesnya diperlukan Halo. Saya ingin menjawab dari pertanyaan hormon pertumbuhan tanaman. Apakah Anda puas dengan jawabannya? Iya jelas. Thank you. Halo. Kita akan membuka sesi pertanyaan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Muhammad Aril akan menanyakan kepada kelompok kalian. Sebutkan dan jelaskan variabel penelitian yang kalian gunakan dalam penelitian ini. Saya akan menjawab dalam penelitian ada variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Pertama, variabel yaitu biji ditambah A diletakkan di bawah paparan sinar matahari secara langsung atau terang. Biji ditambah B diletakkan di bawah paparan matahari secara tidak langsung atau sedang. Biji ditambah C diletakkan di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung atau tidak. Kedua, variabel yaitu hasil dari penelitian tersebut yaitu berhubungan dan perkembangan. Ketiga, variabel kontrol yaitu sama-sama dianalisis pertumbuhannya selama 1 bulan, sama-sama menggunakan variabel statistik, sama-sama disiram dalam kali sehari. Apakah Adil puas dengan jawabannya? Puas. Sekian dari kelompok 3. Bila kurang penjelasannya atau masalah pengetahuan